Artinya adalah buat persamaan garis A, B, C, D, E. Silakan. Nolnya ditambah aja, tambah nol aja gitu kali ke dalam. Hah? Gitu? Dah. Ini sudah diberikan, ya, sudah diberikan. Yang paling gampang ya untuk menggeser gitu ya. Cara menggeser itu rumus awalnya harusnya gini ya. Rumus menggeser kan? Rumus untuk menggeser. Jadi yang penting ini dulu M-nya ya. M-nya dulu. Kalau misalnya guru kalian pasti mintanya gini tuh kalau guru kalian. Kalau guru kalian masih gini nanti, ya kan? Pasti gitu kalau guru kalian. Pasti gitu dia. Jadi kita tidak menggunakan rumus-rumus yang ini karena itu hanya hafalan gitu. Jadi awalnya nanti kita pakai cara yang lewat yang salah satu titik ya. Mau kembali ke 00 gitu ya. Kembali ke 00. Oke, cari. Nah, ini yang dilewati ini. Cari M-nya dulu. Gradiennya. Itu titiknya kalau saya lihat ada mencari M-nya dulu ya. Titik 2 yang dilewati adalah min 2,1 start min 1,2 ya. Itu titik ini ya. Titik ini adalah min 2,1, ini adalah min 1,2. Oke, dua titiknya itu. Oke, dua titik. Jadi kalau persamaan garis ya seperti ini. Oke. Kita anggap seolah-olah persamaan garisnya gini dulu. Tetapi kita mau pindah gitu. Nah, mau pindah ke yang sini gitu. Lihat, di mana sininya dan sini itu. Nah, ininya adalah 1, di sini ada min 1, 2. Lihat, seolah ininya mau kita pindah. Awalnya garisnya gini, terus kita pindah ke sini gitu. Lihat, kita pakai. Nah, pindah itu, nah masing-masing action-nya apa? Kita pindah. Atau seolah ini yang mau kita pindahkan ke sini gitu. Oke, berarti M-nya kita cari dulu. M-nya kalau kita cari, terserah mau ini kurang ini atau gimana. Yang penting Y-nya dulu ya. 1 dikurang 2 kurang min 1. Min 1 min 1. Ya. Nah itu kan kita udah tahu nih 1 X gitu ya. Nah ini mau kita kembalikan ke 00. Berarti Y-nya harus ambil titik mana Pak? Mau yang ini Pak? Boleh. Ini. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Jadi nanti Y-nya harus dikurangi 1 supaya kembali ke 0. X-nya dikurangi, ditambah ya, karena dikurang, mau jadikan 0. Jadi ini ditambahin kan jadi 0 ya. Oke, jadinya ini adalah ini saya pindah. Itu persamaan garisnya.
Kebetulan tadi dia nggak lihat, pikirannya lewat sini, bisa aja ini di tempat titik yang sini tadi ini. Kebetulan titiknya itu tepat pula di titik 0. Oke. Di titik-titiknya sudah kita hati-hati jangan terpecok. Pikirannya lewat sini, padahal lewat sini, padahal dia dikasih tahu titiknya ini. Oke. Ini yang garis A. Oke. Ini mau nggak mau harus kalian terbiasa. Ternyata kalian belum terbiasa. Sudahlah, yang kelas 7 lu lupakan dia lah. Yang guru mau ngajar gimana, ada kau ikuti aja. Yang kelas 7 kan sekarang masih juga hitung-hitungan apa? Bunga? Apa lagi? Oh, Nah. bersama kalian dulu. Hah? Apa ya? Yang sama linear. Sama? Persamaan linear. Persoalan linear persamaan garis ini. Linear itu garis. Yang variabel gitu loh Pak, Yang SC 2 SC Ya. sama 5 gitu kan? Itu tetap ada aja bisa kan? Raba-raba. Wah, ini gampang kan? Nah, lupakan aja. Nanti kelas 8 lebih susah. Apalagi nggak ada saya, kalian gimana mau biasa? Kalau yang nggak bisa gimana kalian? X sudah, ini sudah, nanti geometri kalian tambah pusing. Oke, kita lanjut. Oke, saya tidak akan ngomongnya anak ini, tergantung kalian mau tidak. Jadi tugas saya ini sekarang, saya udah mau masuk nih. Lu nggak mau ya sudah, saya nggak bisa maksa. Kalau saya bisa tiap kali kalian masuk sampai kalian kelas 8 atau kelas 9, dia nggak masalah. Saya ulang terus, ini saya ulang kalian tak mau belajar. Gimana? Cari lagi satu lagi yang C, garis C, garis C. Oke? Garis C melalui titik, ada 2 titik ini. 0 min 2. Ini 0 karena di X-nya itu, kalau kamu lihat di X-nya sini ya. Ya kan? Berarti kalau saya hapus X-nya ini, saya hapus X-nya ini. Berarti sini 0 ya, terus dia turun ke bawah. Min 2. Nah, titik ini. Oke kan? Nah, X-nya itu ada di mana? Ini min 1, ini 1, tentu ini 0 ya X-nya ya. Nah. Ini dalam kemarin nggak ngerti yang gini. Berarti kan dia XY ya. Berarti titik ini apa? Titik ini berarti X-nya 0. Dia sini 0. Nah, terus Y-nya apa? Min 2. Berarti ya 0 min 2 titiknya. Yang C, terus di sini dia. Nah, min 2, min 1. Min 2, 1. Min 2, 1. Udah tahu informasi ya udah persamaan garis sudah bisa dibikin. Ya, persamaan garis sudah bisa dibikin. Awalnya ini cek M-nya dulu, terserah mau ini kurang ini boleh. Oke. Yang Y-nya dulu ya. Ini 3/2. Oke, ini 3/2. Kalau secara gambar, secara gambar garisnya begini. Kita mau tahu ininya, berarti saya bikin apa sih namanya, kemiringannya ya. Nah ini jaraknya berapa? Oke. Y-nya dulu kan? Ya, berapa jaraknya dari sini ke sini? 3. Ini berapa? Jaraknya adalah 3. Dari sini ke sini jaraknya berapa? 2 kan? Oke, jadi M itu kan dari yang tegak dengan yang X. Berarti M itu adalah 3/2. Nah, selanjutnya negatif positif. Turun. Nah, turun dari kiri ke kanan ya, turun berarti ini negatif. Ya, betul.
Jadi jarak titiknya itu adalah tempat sangga menyandarkan tangga gitu. Berapa ketinggiannya? Berapa kemiringannya? Negatif 3/2. C. Jadi ini secara matematika, ini secara gambar. Oke. Kamu lihat di sini berarti bagaimana cara mencari jarak 3? Tentu yang ini kurang ini kan, benar nggak? Ya itu ini kan, betul ya. Nah, 3 itu gini kan, matematikanya ya. Yang besar kurang yang kecil, benar? Jarak, betul kan ini? Betul kan? 1 kurang, misalnya lah, katanya berapa jarak dari yang 5 ini 1? Berapa jaraknya? 4. Dari mana dapat 4? Dari mana dapat 4? 51. Kalau gitu berarti yang besar kurang kecil dong, ya lah. Besar berapa? 1 kurang min 2, jadinya 3 kan? Kan di SD ya. Kalau SD ujiannya apa? Kalau dulu UN, kalau dulu UN adalah ada burung bertengger di pohon. Ini ada sungai, danau. Ya, sini ada sebuah burung sudah mau mati gitu. Burungnya nggak tahu burung apa nih. Katanya dia dari sini ke sini jaraknya 10 meter. Gitu. Di bawah sini ada ikan. Nah, ikan apa tak tahu lah. Ikan penyet. Ini ikan penyet. Nah, ada ikan ini nih. Jarak sini di bawah lautnya itu adalah 50. Berapa jaraknya? Gitu kan kita. Gitu kan? Kalau kita anggap ini sebagai sumbu XY, berarti ininya 100, ininya minus 50, kan gitu. Ini nama permukaan air, kan gitu ya. Berapa jaraknya? Yang besar kurang kecil dong. Jadi yang besar kurang yang kecil, biasanya 150, karena ini jadi tambah kan. Ini dari SD. Kalau SD-nya nggak benar ya udah kesulitan. Oke, ini udah benar M-nya, tinggal selesaikan. Berarti M-nya adalah seperti ini, X. Oke, saya ambil satu titik untuk kembali ke 0. Oke, ambil ini aja deh. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Berarti Y-nya harus tambah 2. X-nya, nah dikurang 0, tak perlu apa-apa. Campur tambah-tambah ya X aja lah, gitu. Sudah oke kan? Berarti min 3/2 X. Berarti Y-nya adalah min 3/2 X kurang 2. Biasanya dijadikan nggak ada mau pecahan kali dengan 2. Berarti ini kali ini min 3X kurang 4. Atau ini nggak boleh. Nah biasanya ini mereka nggak suka nih kalau X-nya negatif gitu. Dia pindahkan di sini. Sehingga dia akan bikin gini. Nah. Ada juga dia pakainya ini. Dia maunya sama dengan 0. Nah jadi ini di ada beberapa bentuk. Ini harusnya sudah ngerti. Jadi secara manual, ini kan secara matematikanya. Kalau secara manual kita gambar, kita cari jarak titik yang dilalui. Jaraknya, jarak Y dan jarak X. Ini 1, ini jaraknya berarti 3. Ini 3 nih jaraknya. Dari mana Pak? Ini kurang ini. Yang ini Pak, 3 kurang 1. Nah, yang seperti ini harus secara manual. Manual apa? Menentukan negatif atau positif. Oke, turun dia. Berarti tetaplah negatif. Banyak anak-anak yang kalau bisa salah satu, yang lainnya dia anggap sudah cukup. Itu belum. Oke. Maka saya minta harus menjelaskan. Memang kadang kalian sudah oke cukuplah sudah mengerti. Belum. Itulah kita latih kesabaran. Jadi harus latih kesabaran. Latih kesabaran, yang bosan segala macam itu kamu buang. Maka yang sudah bisa harusnya naik ke sini untuk menjelaskan. Oke, ini udah dapat nih. Masuk ke Y, MX-nya untuk ke 0.
Titik sama mana kita mau pakai? Ini Pak, boleh. Untuk ke nol-nolnya ya. Untuk ke nol-nolnya ya. Berarti Y harus kurang 1. Karena ini Y-nya. Ini X-nya. X-nya juga harus. Ini berapa? Min 3/2 ya. X-nya kurang 1 juga. Tarik ke dalam. Tarik ke dalam. Positif kali positif. Negatif kali negatif. Jadi positif. Oke, ini ada Y kurang 1. Pindah sini menjadi tambah 1. Nah, ini yang harus kita tambahkan. Jadi 3/2 tambah 3/3. 6/3. 2/2 ya. 5/2 berarti. Karena 1 boleh 2/2. Berarti Y-nya akan menjadi tambah 5/2. Berarti ini udah dapat. Oke, ubah lagi nih, kali dengan 2. Dapat 2Y sama dengan 3X tambah 5. Putar lagi ke depan. Nah, putar lagi Pak, yang ini buang ke sana, boleh nggak? Jangan mau punya. Jadi kalian harus selesai. Jadi nggak ada jalan lain membuat kalian bisa. Kalian itu sangat butuh. Kalau ini nggak bisa, ya udah, kalian jangan pikirlah. Nggak usah masuk SMA lah. Intinya kalau kalian nggak bisa ini, kamu itu nggak cocok jadi orang yang masuk yang kelas IPA gitu lah. Ya ada matematika, ini nggak cocok. Karena kalau ini nggak bisa kamu, ya udah habis ceritanya. Habis. Nah, makanya banyak dokter yang, maaf ya, dokter-dokter ya, banyak. Indonesia kan kedokterannya yang lulusannya tidak diakui di dunia, tak diakui. Lo kira kalau kamu lulusan Indonesia dokter terhebat? Enggak. Kita dianggap nol, dianggap belum belajar. Oke, soalnya itu ya. Tentukan tipong garis X sama ini dengan garis ini, maksudnya titik potong mereka. Oke, saling silangnya, ngerti ya? Saling silangnya itu. Oke, saya garis dulu, saya bikin garis yang ini dulu yang hitam. Bikinnya begini. Tipong X, Y. Mengapa tipong X itu Y-nya 0? Karena kalau namanya titik potong kan di sumbu sini ya. Tipong X berarti 10, 30. Tadi artinya ini Y-nya selalu 0, makanya ini Y-nya selalu 0. Kalau tipong sumbu Y, saya terbalik ya. Kita sebut dulu apa? 0,1 misalnya. 0,2 gitu ya. X-nya selalu 0. X-nya selalu 0. Jadi saat menjelaskan, lu harus seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang saya mau ngomong yang ini, yang merah. Tipong Y. Berarti X-nya yang 0. Berarti Y-nya 8. Oke? Sudah? 8 berarti Y-nya 18. 6, 7, 8. Ininya 4. Di 4. Oke, berarti saya kira-kira nah, oke. Setelah gambar, inilah titik potongnya. Oke, inilah namanya. Jadi tanya, ini berapa ya? Berapa bawah berapa ya? Ini ditanya. Kalau ini saya tepat ya, kalau kamu gambar di kertas skala itu, milimeter skala itu, lalu bisa temukan ada titiknya, kamu tinggal lihat aja di sini. Oke? Nah, kalau tidak ada, ya udah, kita pakai cara eliminasi. Ya seperti kita ngomong dulu, ini artinya kayak 1 jeruk tambah 1 apple harganya 5.000. 2 jeruk 1 apple 8.000. Nah, ditanya jeruknya berapa? 1 biji, apple-nya 1 biji berapa? Jadi eliminasi. Saya pakai 2X tambah Y 8
kurang, habis ini. Ini X. Pada X yang 3. Terus tambah ya. Udah dapat X yang 3, udah masukkan lagi di sini. X yang 3. Berarti Y-nya 5 kurang 3. Y-nya 2. Tuh, 2. Ini saya kurang. Nah, inilah. Jadi titiknya adalah 3 dulu. Jadi tentukan garis potong antara ini dengan ini. Artinya mereka akan. Artinya titik ini dilewati oleh garis ini dan dilewati oleh garis ini. Jadi dalam fisika itu fungsi banyak. Sudah? Itu namanya garis potong. Ini soalnya seperti itu. Ini ada soalnya. Rangga mau naik mobil kecepatan 40, Deklan ngejar pakai kecepatan 60. Jadi intinya saya ulangi lagi. Rangga nih, oh hitam, kok salah kayaknya. Yang merah saja, yang merah saja. Rangga, wah 40 baru jam. Deklan ngomong, wih, ngapain dia dibawa? Fiona pergi. Wih, tapi setelah setengah jam nih, dia baru merasa pegang-pegang ngejar. Ngajar, cepat 60 km per jam. Sampai di sini nanti dihitung. Kapan setelah Rangga berangkat, Deklan berhasil menyusul. Nah, kalau kalian menggunakan matematika, itu otaknya susah. Tapi kalau pakai garis, gampang benar. Oke, kita lihat. Nanti tanya, pada jarak berapa dia bisa mengejar? Ngerti kan? Jarak berapa dia bisa mengejar? Katakan gitu. Oke, yang pertama saya pakai dulu yang saya ambil. Jadi kalau punyanya si 1 jam pertama, saya kasih itu aja ya. 1 jam pertama punya Rangga. Berapa jaraknya yang ditempuh? Kita pakai S, kita pakai S dan T. Jaraknya berapa? 1 jam, 40 gitu ya. Kalau 2, 80 gitu ya. Oke ya, jadi garis itu nanti ada kecepatan baik titik-titiknya. Berarti ini 1, 40. 2, 80. Nanti. Punya Deklan apa? 1, 2. Jadi garis ini yang kita bikin di sini adalah garis kecepatan. Oke, saya anggap ini ya, jadi ini adalah jarak, bukan kecepatan ya. Jadi kita bikin. Jadi ini yang tercipta adalah titik-titik. Grafiknya, grafik jarak waktu. Oke, saya anggap ini 1, terus di 2, saya agak susah dibilang. Ini 1, ini 2. Saya anggap ini 20 aja ya. 20, 40 sini, 80 sini. Punya Rangga. Titiknya pada di sini. Totalnya apa? 80 ya. Betul? Ya, 280 kan? Betul? Berarti di sini. Tapi nanti ada setengah jam kemudian dia baru berangkat buat yang Rangga. Setengah jam kemudian berarti dia berangkatnya di sini kan? Kita 1 jam ya. Ini 2 jam. Berarti di sini dong. Ya kan? Baru segitu berangkat. Ngerti kan? Deklan.
Oke? Tekan benar. Setelah 1 jam berarti sini dong. Setelah ini kan jadi setengah jam ya. Setelah 1 jam berarti setelah 1 jam dari 60. Berarti ini jadi 1,5. Jaraknya 60. Tapi ngerti ya? Karena dia kan di sini tuh. Setengah jam baru dia berangkat, betul? Baru dia mulai kecepatannya gitu. Setelah itu 2 jam kemudian, berarti ini di sini ya, berapa? Berapa nih kalau ditambah 1 jam lagi, 2,5 jam ya? Betul ya? 2,5 jam. Dapatnya berapa? 120. Nah, jadi kalau saya gambar, ini garisnya akan jadi ini. Mati? Oke? Nah, kamu carilah pesan garisnya di sini. Carilah pesan garis ini. Pesan garisnya gampang kan? Apa? Ini titiknya apa? 280. Ini berapa? 140. Berarti gradiennya berapa? Yang hitam. Gradiennya adalah halo 80 kurang 40 2 kurang 1. Betul ya? Berarti 40. M nya 40 berarti. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama 40X. Oke? Terus supaya saya ambil titik ini aja, 1 ya. Berarti Y kurang 40 X kurang 1. Berarti Y-nya adalah 40X. Betul ya? Yang hitam, yang ini. Yang ini. Yang merah. M-nya berapa yang merah? M-nya berapa? Titiknya apa? Tolong dilihat. Berapa titiknya nih? 1,5 dengan 60. Berapa lagi? 2,5 dengan 120. Arti? Oke, berarti M-nya berapa? 120 kurang 60. 2,5 kurang 1,5. Berapa itu? 60 ya. Berarti Y sama dengan 60X. Ambil titik mana Pak? Yang ini siapa? Oke. Berarti Y-nya kurang 60, X dikurang 1,5. 60X dijadi 90. 60X 90 tambah 60. Jadi persamaannya adalah ini. Nah, dari inilah nanti kamu cari titik potongnya. Tolong perhatikan ya. Cari titik potongnya. Y-nya katanya nggak kayak salah, ganti aja ya. Saya pakai substitusi aja, biar cepat. Jadi yang ini Y adalah 40X. Y juga artinya ini ya. Y adalah sama. Berarti saya boleh bikin ini dong. 40X sama dengan 60X kurang 30. Oke. Nah, ini pindah 30 20X. Berarti X-nya adalah 3/2. 3/2 berarti di mana? X-nya 3/2. 3/2 itu berapa ya? 1,5 ya? Kok ada yang salah ya? Saya ada salah ya? Mungkin gambar saya yang tidak gitu. Contoh apa? Ada apa? Ternyata dia akan mengejar setelah ini dia. Jadi ini titiknya saling potong di sini. Saya nggak tahu saya salah atau tidak. Jadi hasilnya betul. Saya nggak tahu apakah ini ada yang saya salah. Enggak, ini hitungannya aja. 1,5 dia mulai. Waduh, setengah goblok.
Woi, ini kan setengah. Oh ini betul ya 1,5 ya. 1,5 60. Betul kok 1,5. Coba saya cek. 60 betul? Saya pakai titik ini 1,5. 1,5 kan ini 80 ya nih ya. Ini 80 ya? Alamak. 80. Ya, 6, 3, 90 betul kan? Tapi ada perbedaan saya lihat. Nah, masa X yang ini? Saya nggak tahu apakah saya salah gambar tidak. Oke, kita coba lihat aja. Kalau gitu Y-nya berapa? Tinggal kamu Y-nya berarti 40 kali 3/2. Berarti Y-nya adalah 60. 60. Di 60 mereka bertemu. Jadi di titik 3/2 jam, 60 km. Mereka ketemu di sini. Mungkin karena gambarnya nggak cocok. Oke, kita uji. Ya, kita uji. Masukin aja ke dalam sini, benar nggak? Persamaan garisnya. Kita uji. Nah, mana ini ya? Oke. Masukkan 3/2. Uji. Y-nya berapa? 60 3/2 kurang 30 dapat berapa? Hah? 90 kurang 30? Saya masukkan uji, kan pertamanya ini. Kita masukin hasilnya ya, yang tadi 60, betul ya? Oke, masukkan sini juga. Y sama dengan 40 kali 3/2. 60 juga kan? Betul kan? Ya kan 60 kan? Untuk yang ini persamaan yang hitam. Ya kan? 60. Berarti memang betul-betul mereka bertemu di ini. Apa artinya apa? Jadi saya anggap ya, ternyata karena ini, jadi ternyata dia bertemu di sini. Ya, jadi garisnya harusnya begini ya. Nah, kita berbagi garisnya ya. Ini tangkap inilah. Nah, ya dapat bulan. Nah, gitu. Oke, kurang lebih bisa gitu. Ada ya? Jadi ternyata dia bertemu di sini. Yaitu titik ini. Kalau gitu, Pak, jawabannya gimana Pak? Ya udah. Setelah Rangga bergerak 1,5 jam, Deklan berhasil mengejar. Oke, pada kilometer berapa? Kilometer 60. Itulah guna persamaan garis.